Peluang hat-trick juara Persib musim ini semakin nyata, bahkan diakui salah satu pengamat sepak bola nasional yakni Bung Binder. Dalam podcastnya, Bung Binder menjabarkan alasan dan juga strategi Persib untuk meraih dan mengukir sejarah baru di Liga Indonesia. Hingga kabar misteri menghilangnya nama Tom Hai dan Levin Kurzawa saat Persib menekuk Persita Tangerang minggu lalu. Namun sebelum itu, kita mulai topik pertama kita dari pengakuan pelatih Persita Tangerang usai tumbang menyakitkan dari skuad Pangeran Biru pada pekan ke-22 kemarin. Yaps, pelatih Persita Tangerang Carlos Pena sebenarnya menolak untuk mengomentari kepemimpinan wasit Chandra ketika timnya kalah dari Persib Bandung. Keputusan wasit yang menganulir gol Mateus Alves pada menit ke-81 membuat Persita menyerah 0-1 dari Persib dalam pekan ke-22 kemarin. Pada musim ini, Persita telah 4 kali dipimpin wasit Chandra. Hasilnya, tim berjulukan Pendekar Cisadane itu tidak pernah menang, dengan kalah 3 kali dan imbang sekali. Kejadian bermula pada menit ke-81 ketika Persita mendapatkan tendangan sudut. Pablo Ganet mengirimkan bola matang ke kotak penalti Persib yang ditanduk Mateus Alves. Namun sesaat sebelum Alves menyamar bola, wasit justru meniup peluit dan menunjuk ke arah wasit keempat. Dia tidak mengesahkan gol tim berjulukan Pendekar Cisadane itu. Keputusan wasit mendapatkan protes keras dari pemain hingga ofisial Persita. Pendekar Cisadane bingung mengapa Chandra meniup peluit ketika sepak pojok telah diambil. Namun wasit bergeming. Chandra tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Komplain Persita berakhir sia-sia. Netizen turut dibuat bingung karena tidak adanya penjelasan mengenai insiden tersebut. Carlos Pena menilai seharusnya Persita layak mendapatkan hasil lebih baik karena sempat mencetak gol dari bola mati sebelum dianulir, meski tetap menghormati kemenangan Persib. Tentang wasit tidak ada komentar. Ini bukan pertama kalinya kami memiliki masalah dengan orang ini, tetapi tidak ada komentar. Sangat disayangkan kami tidak bisa pergi dari sini dengan setidaknya 1 poin, karena saya pikir para pemain saya mungkin mendapatkannya. Kami datang ke sini untuk bermain dengan kepribadian, dengan karakter. Saya pikir hanya sedikit anak-anak yang datang ke sini sebelumnya untuk bermain dengan cara kami bermain. Dalam situasi bola mati, kami menilai tentu kami bisa melakukannya dengan lebih baik. Meskipun begitu, kami sebenarnya mencetak gol lagi melalui bola mati. Tetapi gol tersebut tidak disahkan. Jadi selamat untuk Persib dan kami harus melangkah maju untuk pertandingan berikutnya, kata Carlos Pena. Seperti diketahui, gol tunggal kemenangan Persib di laga kontra Persita itu disumbangkan Andrew Jung pada menit ke-49. Pemain asal Prancis ini mencetak gol melalui sundulan usai memanfaatkan umpan sepak pojok Luciano Guacchokea. Tambahan 3 poin ini membuat Persib tetap bertengger di puncak klasemen sementara BRI Super League. Pasukan Bojan Hodak kini mengumpulkan 50 poin dari 21 laga yang telah dilalui. Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kemenangan timnya atas Persita tidak diraih dengan mudah. Dia menilai Persita memiliki pertahanan yang kukuh dan organisasi permainan yang bagus. Pelatih asal Kroasia ini juga melihat Persita tidak banyak memberikan ancaman berarti ke gawang timnya. Menurutnya, Pendekar Cisadane hanya mendapat 1 momen yang tercipta dari situasi bola mati. Meski begitu, Bojan mengakui timnya tidak mendapat banyak peluang seperti biasanya. Akan tetapi, efektivitas menjadi kunci keberhasilan Maung Bandung dalam meraih poin peluh. Saya sudah katakan kemarin bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain dan semuanya ikut berlari, semuanya melakukan tackle. Jadi karena itu mereka tidak banyak kebobolan. Mereka sangat kompak dan terorganisir dengan baik secara pertahanan. Tidak mudah untuk bisa menang melawan mereka. Saya cukup senang karena Persita tidak memiliki peluang kecuali 1 dari sepak pojok. Wasit menganulirnya karena sudah meniup peluit lebih dulu sebelumnya. Selain kejadian itu, saya tidak melihat Teja melakukan penyelamatan. Jung mencetak gol, ini adalah tugasnya. Dan Sergio juga bermain dengan baik, meski dia belum bisa mencetak gol. Tetapi secara keseluruhan, ini adalah pertandingan kedua dalam 4 hari. Dan saya merasa senang dengan cara kami bermain, kata Bojan Hodak. Nama Tom Hai dan Levin Kurzawa menghilang dalam skuad Persib Bandung ketika meladeni Persita Tangerang dalam pekan ke-22 lalu. Tanpa Tom Hai dan Kurzawa, Persib masih bisa menang 1-0 atas Persita Tangerang. Padahal, Tom Hai dan Kurzawa masih bermain untuk Persib pada 4 hari sebelumnya kala mengalahkan Ratchaburi FC 1-0 dalam leg kedua babak 16 besar ECL2. Keduanya, Tom Hai bermain sebagai starter dan Kurzawa menjadi pengganti, menyelesaikan pertandingan tanpa tanda-tanda cedera.
Pelatih Persib, Boyan Hodak, memberikan penjelasan mengenai absennya Tom Haye. Dia menyebut gelandang naturalisasi timnas Indonesia itu tidak dapat tampil karena alasan keluarga. Boyan Hodak juga mengungkap alasan dirinya tak memasukkan nama Layvin Kurzawa dalam daftar susunan pemain di laga hari Minggu lalu. Hodak mencoba menjaga kondisi kebugaran sang bintang asal Perancis. Saat melakoni debut bareng Persib 11 Februari kemarin dalam laga leg pertama 16 besar ACL2 di markas Ratchaburi, Kurzawa akhirnya merumput lagi setelah cukup lama tak memainkan laga kompetitif. Sebelum itu, Kurzawa terakhir kali tampil untuk Boa Vista FC di Liga Portugal pada 8 April 2025 silam. Hodak tampak memberikan penanganan khusus untuk Kurzawa karena ia tak ingin sang bintang mengalami cedera. Hodak membutuhkan tenaga Kurzawa dalam sisa pertandingan kompetisi demi mendukung misi tim mempertahankan gelar juara Super League 2025-2026. Hodak menggaransi Kurzawa akan terlibat dalam laga Maung Bandung mendatang menghadapi Madura United pada pekan ke-23 nanti. Jadwal Persib versus Madura United akan digelar pada Kamis 26 Februari 2026 di Stadion GBLA. Kami hanya memberinya istirahat. Kami tidak ingin memaksanya karena dia bermain di pertandingan terakhir kontra Ratchaburi. Dan Anda tahu dia sudah lama tidak bermain sebelumnya. Kalau saya langsung memainkannya lagi sejak awal dalam jadwal padat seperti ini, dia bisa cedera. Jadi dia istirahat dan untuk pertandingan ini dia akan bersama tim, kata Boyan Hodak. Sebelum pertandingan, Hodak sempat mengutarakan bahwa ia tak risau akan absennya beberapa pemain Persib musim ini. Ia telah mempersiapkan kedalaman skuad yang mumpuni, sehingga setiap pemain yang bisa saling mengcover. Tom Haye punya satu urusan keluarga, tapi itu bukan hal yang buruk, kamu akan tahu. Ini mengapa kami memiliki 22 pemain, dan semuanya harus siap bermain karena mereka semua digaji. Ini bukan hanya tentang 11 pemain, tapi kami memiliki skuad yang lebih besar, apalagi kami bermain di ACL2. Musim lalu ada lebih banyak pemain cedera, musim ini lebih sedikit pemain cedera. Jadi saya rasa semua berjalan dengan baik, dan siapapun yang bermain, mereka harus mengerahkan segalanya, kata Boyan Hodak. Pemain Persib Bandung, Eliano Reinders, mengaku kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang pada minggu kemarin berhasil diraih karena performa tim Persib berjalan sesuai rencana. Meski laga berlangsung ketat dan peluang tercipta tak terlalu banyak, ia melihat banyak hal positif dari permainan yang ditampilkan Maung Bandung. Menurutnya, meskipun tim tidak menghasilkan banyak peluang emas, hal yang sama juga dialami oleh tim lawan. Dan kondisi itu justru menunjukkan solidnya lini pertahanan timnya sepanjang pertandingan. Terkait pertandingan yang digelar pada malam hari saat Ramadan, adik dari pemain Man City, Tijani Reinders, ini mengaku tidak mengalami kendala berarti. Bermain pada pukul 20 atau 21 bukanlah hal baru baginya. Eliano Reinders menegaskan profesionalisme tetap menjadi prioritas terlepas dari jadwal pertandingan yang berlangsung cukup larut. Yang pasti, Reinders berharap bisa mengakhiri setiap pertandingan dengan kemenangan. Apalagi persaingan di papan atas klasemen musim ini semakin ketat. Situasi ini diakuinya menjadi motivasi tambahan dan ambisinya semakin kuat untuk meraih gelar juara. Saya rasa semuanya berjalan dengan baik. Itulah kenapa kami bisa menang karena kami bermain dengan baik di awal pertandingan. Memang kami tidak punya banyak peluang, tapi seperti yang pelatih katakan, mereka juga tidak banyak menciptakan peluang. Itu artinya pertahanan kami bermain dengan baik. Bagi saya tidak masalah. Di klub sebelumnya saya juga pernah bermain pada waktu yang sama, jam 8, jam 9. Ya, saya ingin menjadi juara. Jadi saya rasa ini seperti sebuah final di setiap pertandingan, kata Eliano Reinders. Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Binder Singh lewat kanal YouTube pribadinya, Bola Bung Binder, mengatakan Persib berpeluang memenangkan persaingan perburuan gelar musim ini. Setelah musim lalu back-to-back, Mark Klok DKK musim ini punya kans menorehkan hat-trick di kasta teratas Indonesia. Hanya saja itu tak akan mudah, mengingat tim-tim lain tak akan menyerah begitu saja. Selisih poin Persib dengan Persija adalah 3 poin, dan dengan Borneo FC yang mengalami kekalahan dari Dewa United adalah 4 poin, dan dari Malut masih jauh lagi, yaitu 9 poin. Jika di pertandingan selanjutnya melawan Persija Jakarta, Malut United gagal meraih kemenangan, maka berarti persaingan untuk menjadi juara dari Super League musim ini hanya akan melibatkan 3 tim, yaitu Persib, kemudian ada Persija, dan Borneo FC.
Peluang Persib untuk kembali menjadi yang terbaik sangat ditentukan dari hasil laga kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Di kandang, Pangeran Biru sangat sulit ditekuk. Dari 11 pertandingan yang telah dimainkan Persib, Maung Bandung selalu meraih kemenangan ketika mereka bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jadi total 33 poin diraih Persib sebagai tuan rumah. Musim lalu Persib mampu meraih 12 kali kemenangan di kandang, dan itu salah satu faktor yang membuat Persib kembali menjadi juara Liga Indonesia. Kita tahu musim lalu Persib berhasil back-to-back. Artinya jika di pertandingan selanjutnya melawan Madura United, Persib bisa kembali meraih kemenangan. Nah, tentu peluang untuk menjadi juara dan 3 kali berturut-turut menjadi juara alias hat-trick sangat terbuka bagi Persib.